Jadi dia secara naluriah agak sia-sia, dan ketika dia mendengar kata-kata Dunchan, dia dengan marah menegur, "Lelucon yang luar biasa. Keluarga Fei saya jujur dan terhormat, skandal besar apa yang akan ditangkap oleh para penculik? Kamu detektif, bukannya mencoba menemukan penculiknya? Anda datang kepada saya dan membuat pidato besar. Apa niat Anda? Apa kau ingin melihat kami tertawa?" Dunchan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Terus terang, meskipun aku tidak suka fakta bahwa kamu memaksa istana untuk merebut kekuasaan, aku benar-benar tidak berniat menonton leluconmu ketika kamu datang ke sini hari ini." Mengatakan bahwa Dunchan memandang kedua orang itu dan menambahkan, "Saya pikir para penculik dengan sengaja membiarkan skandal Tuan Fei membunuh seorang gadis berdiri di jalan terungkap terlebih dahulu, dan kemudian dengan sengaja meninggalkan keluarga Fei kesempatan yang baik untuk membuka kebenaran dan membalikkan opini publik." Kemudian, dia membalikkan kata-katanya dan berkata dengan suara dingin, "Tapi ini mungkin tampak seperti kesempatan yang bagus, tetapi pada kenyataannya, ada peluang membunuh di seluruh dunia. Bahkan para dewa tidak bisa menyelamatkanmu." Wajah Darwin menjadi merah dan putih. Semuanya selalu tentang nama yang benar, dan karena posisinya sebagai kepala keluarga tidak terhormat, hal ini menjadi titik yang sangat sensitif di hatinya. Ketika dia mendengar Dunchan mengatakan bahwa dia tidak menyukai kenyataan bahwa dia telah memaksakan dirinya untuk merebut kekuasaan, dia sangat kesal sehingga dia bahkan tidak mendengar bagian kedua dari kata-kata Dunchan dan berkata kepadanya dengan marah, "Inspektur Allen, Anda tidak diterima di sini. Silakan pergi sekarang." Dunchan berkata tanpa daya, "Tuan Fei, saya tahu Anda adalah orang yang baik. Orang yang baik menyukai reputasi. Cinta wajah memang benar, tapi jangan sampai cinta wajah mempengaruhi penilaian suatu hal. Menghindari penyakit hanya akan memperburuk penyakit, dan konsekuensi akhir, semua secara pribadi harus menanggungnya." Darwin tidak menyangka Dunchan masih menyita obrolan masalah ini, tiba-tiba marah dan berkata, "Kamu keluar. Pergi dari sini sekarang." Dunchan sedikit mengernyit dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu sejenak atau melepaskan niatnya dan menoleh ke Adam dan berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh, "Ten Fei, izinkan saya memberitahu Anda yang sebenarnya. Para penculik yang sebenarnya, semua memiliki satu kesamaan, yaitu mereka semua berusaha untuk mengurangi perhatian insiden itu sebanyak mungkin. Dalam kasus penculikan, saya temui dalam dekade karir polisi, 100% penculik, semuanya dengan jelas memperingatkan keluarga korban untuk tidak memanggil polisi. Selain itu, alasan lebih dari setengah kasus penculikan adalah karena insiden itu terungkap dalam transisi dan para penculik membunuh korban untuk melindungi diri mereka sendiri. Tapi dalam kasus penculikan anak Anda, yang aneh adalah penculiknya tidak takut ketahuan, tapi telah menggunakan caranya dalam mendorong gelombang. Sepertinya dia lebih suka masalah ini diketahui dunia, dan menarik perhatian dunia, yang bertentangan dengan akal sehat. Seperti kata pepatah, pasti ada setan ketika ada yang salah. Penilaian ayahmu sekarang terganggu oleh pikiran subjektif, tidak dapat dengan tenang dan objektif membuat penilaian. Jadi saya harap Anda bisa tenang dan memikirkannya. Skandal ini bisa terjadi pada salah satu cucu Anda. Jika Anda dapat menemukan petunjuk, mungkin Zakari masih memiliki kesempatan untuk diselamatkan." Saat Dunchan berbicara, dia mengeluarkan kartu nama, menyerahkannya kepada Adam, berkata dengan ringan, "Jika Anda memikirkannya, bersedia bekerja sama dengan saya, maka hubungi saya. Kami tidak punya banyak waktu lagi. Anda pasti tidak ingin mengumpulkan tubuh putra Anda setelah batas waktu 48 jam, dan saya akan segera pensiun. Tidak ingin meninggalkan kasus tanpa kepala yang belum terpecahkan sebelum pensiun." Ekspresi Adam terkejut dan ngeri, dan tanpa sadar mengambil kartu nama Dunchan, dan sedang mengatur bahasanya untuk mengatakan sesuatu ketika Dunchan dengan anggun berkata, "Selamat tinggal." Kemudian dia berbalik dan pergi.
Segera setelah Duncan pergi, Adam panik dan berkata kepada ayahnya Darwin, "Ayah, Duncan itu ada benarnya. Masalah ini memang terlalu aneh." Meskipun ekspresi Darwin sangat sulit untuk dilihat, tetapi juga samar-samar ditembus oleh kepanikan, dia tanpa sadar bertanya, apa skandal besar yang dia katakan pada akhirnya? "Apakah ini tentang kakekmu?" Namun, cara saya merebut posisi kepala keluarga pada dasarnya sah. Bahkan jika saya pergi ke pengadilan, saya tidak akan kalah. Yang benar-benar ilegal adalah saya tidak mengizinkannya untuk kembali, dan diam-diam mengirim orang untuk mencari keberadaannya, mencari peluang untuk menghilangkan Ruth, tetapi dalam hal ini, kami belum berhasil. Bahkan jika itu terungkap, saya dapat menyangkalnya. Apa pengaruhnya yang besar? "Ini bukan skandal besar kan?" Adam mengangguk dengan lembut, memukul bibirnya, dan berkata, "Saya juga berpikir untuk tidak. Jika kakek benar-benar diselesaikan oleh kami, masalah ini tidak akan mengganggu kita saat ini, tapi kami tidak berhasil Bahkan bayangan kakek pun belum ditemukan." Darwin duduk kembali di kursinya dan berkata dengan beberapa lapis kepanikan, "Lalu apa sebenarnya maksud Duncan? Adam, apakah Anda memiliki skandal yang tidak saya ketahui?" Saya." Adam tiba-tiba menjadi sedikit gugup, terbata-bata selama setengah hari tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Darwin membanting meja dan berteriak dengan marah, "Jam berapa sekarang? Masih menutupi? Angkat bicara." Adam menggigil ketakutan dan berkata, Saya hanya memiliki hubungan ambigu dengan beberapa aktris Hollywood. Salah satunya adalah istri seorang sutradara terkenal." Untuk mengatakan di sini, Adam buru-buru berkata, "Tapi ini tidak benar, di Hollywood, hal semacam ini sangat tidak normal." Ada bintang laki-laki ini, yang secara terbuka mendukung istri mereka sendiri di luar mencari pacar baru. Mereka sangat terbuka, bahkan jika hal ini diketahui, orang-orang tidak akan terlalu peduli. Kata-kata itu jatuh begitu saja, tanpa sadar Adam mendongak dan bertanya, "Ayah, kamu?" "Saya. Bahkan jika ada skandal, itu 20 atau 30 tahun yang lalu atau bahkan lebih awal, bahkan jika itu diekspos, tidak ada gunanya. Saya pikir skandal besar yang dibicarakan Duncan sama sekali bukan urusan pria atau wanita biasa. Hal semacam ini di sini paling banyak dianggap gosip, bukan skandal. Pikirkan ke arah lain." Adam bingung, "Aku benar-benar tidak bisa memikirkan apapun." Darwin teringat sesuatu, tiba-tiba terbangun, bertanya padanya, "Skandal ini tidak akan dengan Zachary?" Adam semakin bingung. Zachary, dia memiliki karakter dan pendidikan yang baik. Tidak mungkin ada skandal. Bahkan jika ada, paling-paling itu bisa menjadi perselingkuhan dengan seorang gadis. Apalagi itu, Darwin mendengus dingin. Dengan sedikit penghinaan berbicara, "Saya pikir Duncan berada di ujung tali jika kasus ini tidak dapat diselesaikan. Dia pasti akan terlambat, jadi dia banyak membayangkan, sungguh detektif. Tapi nama yang sia-sia." Saat dia berbicara, kepala pelayan berlari dengan tergesa-gesa dan berkata tiba-tiba, "Tuan, Robin mengatakan bahwa ada petunjuk yang sangat penting untuk dilaporkan kepada Anda." "Robin?" Darwin sedikit terkejut dan bertanya, "Siapa Robin?" Kepala pelayan buru-buru menjelaskan, "Robin adalah salah satu pengawas tim bisnis kami. Kamu kemarin bilang ingin membeli concorde, dan dia adalah salah satu dari mereka yang bertanggung jawab untuk menarik tali." Darwin mengerutkan kening dan bertanya, "Petunjuk apa yang harus dia laporkan kepada saya?" "Jika concorde tersedia, dia harus meminta penanggung jawab pengadaan untuk menegosiasikan harga. Tidak perlu melaporkan kepada saya secara langsung." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.